Halo teman tumbuh dimanapun berada, jumpa lagi di episode TCA. Kali ini kita akan bahas satu yang ya harus siap mental ya kalau mau nontonnya atau menyaksikannya atau mau menelaahnya bersama. Kalau nggak siap mental, jangan ikuti video ini. Kita akan bahas dan akan ungkap satu persatu permasalahan yayasan pendidikan versus kepala sekolah atau pelaksana sekolahnya. Wah, ini pasti ada yang, "Wah, ini seru nih." Wah, ya ajak penonton siap-siap ya, kumpul, pasang tikar, gelar tikar, kemudian makan cemilan. Enggak, kita nggak akan berpihak kemanapun, kita akan mencoba menempatkan sesuatu pada tempatnya. Isu ini tentu banyak sekali menjadi kegundahan kita bersama ya. Banyak yayasan pendidikan, nih kita lihat nih, banyak berita yang menceritakan bagaimana yayasan pendidikan itu ada masalah dengan pelaksananya. Kenapa selalu bertentangan begitu? Kenapa selalu seolah-olah beda arah dengan pelaksana pendidikan atau kepala sekolahnya atau bahkan guru-gurunya? Ada apa ini? Padahal kan satu lembaga, satu tempat begitu ya. Ini tentunya kita bicara tentang sekolah swasta yang di bawah yayasan pendidikan. Apa nih ya? Apa masalahnya? Saya akan mulai dari cerita, pengalaman pribadi maupun cerita dari dengar-dengaran teman-teman ya, yang sekarang ini makin santer lagi ceritanya. Bagaimana bagaimana yayasan ini hanya satu kata sih kesimpulannya, intervensinya terlalu dalam. Nah itu ya, tapi nanti kita bahas bagaimana itu intervensi terlalu dalam itu. Tetapi ceritanya juga ada seorang teman, dia mantan kepala sekolah yang ditarik ke yayasan, sehingga dia sampai cerita bahwa dia sudah gerah sekali bagaimana yayasan ini bertingkah polah begitu ya, dalam ukuran dia itu seenaknya begitu. Bergerak seenaknya tanpa mempertimbangkan pemikiran, kepala sekolah, guru-guru, dan kepentingan sekolah lah, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena dia sebagai mantan kepala sekolah sering harus melakukan sesuatu yang dia rasa dulu ini tidak nyaman begitu. Jadi banyaklah ceritanya ya. Kemudian ada juga ya kepala sekolah yang masih sekarang tanda kutip seolah-olah perang dingin dengan yayasannya ya, sehingga seolah-olah kalau ketemu, apa kabar, baik, tapi dalam hati, mau apa lagi nih kan begitu. Jadi banyak sekali. Atau ada juga yang ya sudah dibiarkan saja, ah biarin aja orang penting kerja aja deh. Mau apapun juga ikutin aja lah, ikutin aja yayasan gitu ya. Mau apapun juga yang dilakukan ikutin aja. Yang penting saya kerja, saya aman. Banyak keadaannya. Tetapi satu kata tadi ya, yayasan terlalu intervensi atau intervensinya atau ikut campurnya terlalu dalam. Sampai ada cerita juga kepala sekolah yang diminta mundur oleh yayasannya dengan alasan ada beberapa rapot merah yang tidak disepakati bersama. Macam-macam ya. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini soal salah dan benar? Siapa yang salah, siapa yang benar? Siapa yang lebih banyak salahnya, siapa yang lebih banyak benarnya? Sebelum masuk lebih dalam, saya akan cerita pengalaman sebagai konsultan pendidikan ya, atau sebagai teman tumbuh buat sekolah. Jadi dari dulu, dari ya boleh dikatakan 15 tahun yang lalu lah begitu ya, ada satu kesepakatan tidak tertulis, jika kita ingin mendampingi sekolah, kita akan assessment dulu. Apakah ya yayasannya, orang yayasan yang tadi yang berkepentingan atau pelaksana pendidikannya setingkat kepala sekolah atau direktur atau manajemen lah, itu mengerti pendidikan atau tidak. Yang kedua, apakah dia sudah pernah mengajar atau belum. Nah, kalau belum pernah, permintaan kami adalah turun dong, ngajar dong, rasain jadi guru secara komplit, paket komplit ya. Bukan hanya ngajar di kelas, tapi harus membuat rencana pembelajaran, harus membuat media pembelajaran, harus membuat asesmen pembelajaran. Pokoknya komplit, walaupun waktunya singkat. Dan ketika tidak mau ya, terus terang kami juga akan sulit mendampingi atau menjadi teman tumbuh sekolah yang seperti itu. Buat kami, orang-orang yang sudah ada dalam dunia pendidikan seharusnya sudah mengenal dari bawah sampai tengah, sampai atas. Seluruhnya dia sudah paham. Ya, kalau di sekolah ya dia sudah pernah ngajar, dia sudah tahu keadaannya seperti itu. Tidak jauh-jauh, tidak muluk-muluk, ya hampir mirip dengan Pak Tony Fernandes, pemilik AirAsia yang keren begitu ya. Dia mengatakan begini bahwa saya ini di AirAsia seluruh profesi yang ada di sana sudah pernah saya coba, saya jalanin dengan serius ya, tidak hanya simulasi atau bermain peran saja.
kecuali jadi pilot. Nah, karena pilot perlu, satu rangkaian, yang tidak main-main begitu ya dan waktunya panjang. Dia bilang kecuali jadi pilot. Tapi semua yang ada di AirAsia saya sudah tahu, sehingga saya mengerti semua keputusan apa yang harus diambil, begitu ya. Nah, ini juga berjalan ketika, saya dan teman-teman TCA menjadi teman tumbuh. Ada beberapa teman-teman juga ya, yang ingin mendirikan sekolah, itu tanda kutip kami tolak secara halus. Kenapa? Karena begitu bicara antusias, "Oh, kita harus membuat suatu perubahan dalam dunia pendidikan, oh macam-macam, bagus visinya, modalnya ada, orang-orangnya juga keren-keren begitu ya. Tetapi ketika kita tanyakan, ini dari 3 orang, dari 4 orang, dari 5 atau 6 orang ini, siapa nih nanti yang mau ngajar atau semua mau turun ke bawah nggak? Jawabannya cukup membagongkan begitu ya. Jawabannya, "Ah, enggak lah, kita bisa bayar orang, biar aja kita ada di kursi atas," begitu ya. Bahasa kasarnya mereka nggak ngomong begitu sebetulnya. "Biarlah kita akan mengawasi mereka, kita akan mendampingi mereka," begitu kan. "Kita sewa saja, kita akan karyakan." Kita tanya lagi, "Betul nih nggak ada yang mau turun dulu merasakan bagaimana sih mendidik di dalam kelas, ya, bagaimana menyiapkan paket lengkap tadi?" "Ah, enggak." Nah, yang seperti ini kami sangat hindari sekali. Kenapa? Karena yang seperti inilah yang tadi ujungnya bisa membangun konflik atau bisa menjadikan versus tadi. Karena apa? Karena orang-orang yang mendirikannya, orang-orang yang menciptakannya, orang-orang yang berkumpul dengan niat baik itu belum tentu bisa menyempurnakan niatnya karena mereka belum turun kepada detail atau, bagian yang paling penting dari sebuah sekolah, dia tidak tahu. Nah, ini yang jadi, salah satu pertimbangan kami. Jadi persyaratannya adalah ketika orang-orang baik ingin membuat sekolah dengan baik atau kita sebut inisiator, ya mereka harus turun. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus merasakan dulu dari awalnya. Ya paket lengkap lah, sederhana dengan singkat tapi paket lengkap bagaimana menjadi guru. Karena itu motornya di dunia pendidikan. Namanya juga yayasan pendidikan kan begitu ya. Mungkin banyak yang bertanya, memangnya kenapa sih harus mengajar? Kan bisa aja itu semua dipelajari dengan cepat. Ya, bisa dipelajari, tetapi ingat ya, pendidikan itu ilmu, tetapi mengajari itu seni. Jadi perlu diketahui dengan detail, ya nggak bisa hanya diteorikan saja. Dan ini juga bukan masalah teori dan praktek, tetapi ini masalah dari teorinya harus amaliyah dan amalnya harus ilmiah begitu. Itu dunia pendidikan, itu satu keharusan. Kita juga harus tahu teori, tapi kita juga harus praktek dan mendapatkan teori, membuktikan teori dan mendapatkan teori baru begitu. Ini permasalahan yang harus dilakukan. Karena kalau nggak pernah ngajar, kita ada jarak, kita nggak tahu dengan mesinnya begitu ya, dengan generator yang ada di sana. Kita jadi malah jauh begitu, ambil jarak dari sesuatu yang harusnya semakin dekat dengan kata pendidikan tersebut. Sehingga kita bisa melihat dari balik mata guru, bahkan nanti bisa melihat dari balik mata anak, apa sih kepentingannya, bahkan bisa melihat dari balik mata fasilitas sekolah begitu. Dan kita juga mengasah rasa kita sehingga kita terus pintar merasa. Kalau yang terjadinya berkebalikan, ini yang sering dikatakan di peribahasa istilahnya ya, seperti menara gading. Oh, jarang jarang ya mendengar kata-kata itu, nih definisinya. Tetapi secara singkat, menara gading itu merasa si paling, oh, si paling titik-titik, si paling hebat, si paling keren, si paling mutu, begitu bermutu. Jadi menara gading ini seolah-olah sudah ada di posisi yang di atas dan tidak mau turun ke bawah dan sudah merasa bahwa segala keputusannya itu yang paling benar. Kita semua punya potensi untuk menjadi menara gading. Oleh karenanya, kita harus terus tidak boleh ambil jarak dengan apa yang menjadi inti dari pekerjaan kita. Mau dimanapun posisinya, intinya harus kita ketahui karena apapun keputusannya, pemikiran kita itu tersambung langsung dengan apa yang dilakukan sehari-hari di tempat kita bekerja, terutama di yayasan pendidikan. Ada beberapa hal ya yang sering terjadi, ada penjelasan dari kalimat yayasan pendidikan sering terlalu ikut campur atau intervensi terlalu dalam. Perbedaan pandangan dan beda prioritas. Jadi biasanya yayasan ini prioritasnya tuh memandang sesuatu itu berdasarkan finansial. Jadi finansial dan citra itu biasanya menjadi prioritas. Selalu itu. Bagaimana terus berkelanjutan, bagaimana citranya terus baik, meningkat bahkan finansialnya juga semakin baik dan semakin meningkat. Sedangkan pelaksana pendidikan atau kepala sekolah biasanya prioritasnya adalah bagaimana kualitas pendidikannya, kontennya dari apa yang ada sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana kesejahteraan para guru.
Dua-duanya baik ya, kalau bersatu kan begitu. Dua-duanya akan jadi masalah kalau tidak bisa saling menimbang dan tidak bisa saling melihat lebih dalam lagi tadi. Menarik ya filmnya, tidak tidak ada tulisan mana yayasan, mana kepala sekolah, atau mana yang membuat masalah duluan, mana yang membuat masalah kemudian. Menunjukkan bahwa kadang-kadang ya, ada juga yayasan yang terlalu baik misalnya atau baiklah begitu, sehingga sebetulnya dia tidak ikut campur. Malah kemudian kepala sekolahnya yang justru tidak, punya etika dalam tanda kutip ya. Jadi dalam yayasan versus kepala sekolah ini perlu kita dudukan juga, tidak selalu yayasan yang mengintervensi begitu seperti yang di depan. Dengan film ini kita ingin membuka bahwa bisa saja kepala sekolahnya yang tidak beretika kepada yayasannya, yayasan sudah tidak intervensi, malah tidak diselamatkan begitu, malah dibikin jadi masalah. Bisa ya, jadi dua hal ini berpotensi untuk bikin masalah. Oleh karenanya film yang kita tunjukkan tadi juga begitu, keduanya punya potensi untuk bermasalah. Jadi silahkan pilih saja siapa kita ada mau pilih yang mana. Tetapi yang jelas di akhir film itu kita lihatkan bahwa solusi itu bisa didapat dari good attitude atau sikap yang baik. Karena sikap yang baik, menjaga karakter yang baik, itu adalah kunci dari membuka banyak pintu-pintu solusi dari sebuah masalah, begitu ya. Bagaimana kalau masalahnya nggak selesai-selesai? Nah, banyak ilmunya teman-teman tumbuh silahkan pelajari, bisa belajar tentang pengaturan konflik, manajemen konflik silahkan. Tetapi saya akan kasih satu cara yang eh, ajaib ya, boleh boleh dianggap naif atau sederhana, tetapi ini bisa kita lakukan selama kita masih mau belajar. Bagaimana caranya? Teman tumbuh ya sekarang silahkanlah kalau misalnya yayasan ya, atau kepala sekolah, atau guru, atau teman tumbuh yang ada di sekolah, ya silakan ambil posisi masing-masing. Saya sebagai guru, saya sebagai yayasan, sebagai kepala sekolah. Pikirkan satu masalah yang paling bikin kesel ya. Kalau yayasan terhadap kepala sekolahnya misalnya, atau yayasan terhadap gurunya, begitu. Kemudian kalau guru terhadap yayasannya, kepala sekolah terhadap yayasannya, silahkan, boleh. Pilih, buat 3 hal yang bikin kesel banget, entah keputusan ya, entah tindakan, entah, kejadian misalnya, silahkan. Ya, kalau perlu pause dulu, silahkan tulis. Kalau sudah,
boleh dipilih satu saja yang paling banget ya, paling banget, banget-bangetan gitu, yang paling gitu ya, nggak enak begitu, susah misalnya, silahkan pilih satu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba untuk berubah atau merubah posisi kita. Kalau yayasan, sekarang berubahlah posisi seperti orang yang dikesalkan atau kebijakan yang tidak disukai atau kejadian yang tidak disukai terhadap gurunya tadi yang dipilih ya. Kalau kepala sekolah, misalnya kesel sama keputusan kebijakan yayasan yang sudah dipilih ya, jadi orang yayasan sekarang. Guru juga begitu ya. Kita berubah menjadi orang yang tidak kita sukai kebijakannya begitu ya. Bukan orang, maksudnya bidang yang tidak kita sukai. Misalnya yayasan ya, kita tidak suka yayasan tiba-tiba membongkar playground lama dan mengganti dengan yang baru walaupun tidak terlalu menambah permainan begitu. Kok tega-teganya dia bongkar tanpa persetujuan, apalagi tanpa sepengetahuan kepala sekolah misalnya begitu. Atau yang lain-lain silakan. Sekarang coba kita buat alasannya. Kalau misalnya tadi kita kepala sekolah mempertanyakan atau kesal dengan keputusan yayasan yang sudah kita pilih satu tadi, ya. Kemudian kita sekarang coba berlaku sebagai orang yayasan. Kira-kira alasan apa sehingga kita mau lakukan hal yang tadi kita pertanyakan ya, kita sebagai yayasan sekarang. Coba tuliskan. Kalau perlu di-pause, pause dulu. Silakan tuliskan alasannya. Kenapa sih saya sebagai yayasan membongkar playground tanpa sepengetahuan kepala sekolah misalnya. Silahkan. Kalau sudah, nah kita bacakan. Ini loh alasannya begitu. Ya, seru ya. Pasti bisa ketemu kalau kita disuruh untuk jadi orang yang melakukannya begitu. Kita pasti bisa menemukan pembenaran, ya, tanda kutip pembenaran. Tetapi ini bukanlah untuk membuat kita tidak kritis atau menghalangi kita untuk jadi membenarkan semua hal, bukan ya teman-teman. Beda, ini hanya untuk memahami sudut pandang. Kita paham bahwa semua orang bikin keputusan pasti ada dorongannya, pasti ada alasannya. Nah, kita berusaha memahami. Berusaha memahami ini adalah cara untuk membangun sikap baik sebetulnya. Sehingga kita tetap dingin kepalanya ya, hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Kenapa? Karena kita tahu pasti ada alasannya. Kita berusaha memahami tapi tidak tidak dengan serta-merta membenarkan, kan begitu ya. Jadi radar untuk benar atau baik atau bijaksana itu masih hidup. Jadi jangan takut, ini bukan untuk memaksa kita jadi menerima mentah-mentah, tetapi kita sedang berusaha menghadapi dan memahami bahwa yang kita hadapi juga manusia, sama seperti kita. Kita punya potensi yang sama dengan dia, begitu. Jadi ini akan membuka ruang dialog sebetulnya. Dari sini akan terbuka ruang dialog. Oh iya, saya paham nih, mungkin seperti ini ya. Apakah betul seperti itu? Bisa kita tanyakan, begitu kan. Kalau dia bilang, oh tidak ada yang lain, atau mungkin alasannya nambah bikin kesel, ya kita coba cerna lagi, apa nih yang membuatnya seperti itu. Sehingga kita akan sama-sama punya titik temu ya, punya tanah menginjak yang bersama seperti itu. Itu yang kita harapkan dari pemikiran seperti ini. Sehingga ketika ruang dialog sudah terbuka, maka kita pun bisa mempunyai persiapan ya. Betul loh, siapa tahu satu saat kita ada di posisi yang kita pertanyakan, kan kita sudah bisa bersiap, kita bisa tahu bahwa orang yang akan mempertanyakan kita pasti adalah hal-hal seperti ini. Jadi kita akan hindari hal-hal yang akan membuat orang bertanya-tanya. Jadi kesimpulannya adalah kita sedang membangun budaya baik ya. Karena rumusnya sederhana, budaya baik itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik ditambah nilai baik. Jadi ketika budaya baik sekolah ini sudah bertambah ya, ditambah dari apa? Kebiasaan mendengar, kebiasaan berdialog, kebiasaan memahami, dan kebiasaan-kebiasaan baik lain, ditambah nilai-nilai baik yang memang menjadi kesepakatan atau menjadi nilai kunci dari sekolah ya. Entah itu apa ya, terserah, itu visi misi sekolah kan nilai-nilai baik semua. Jadi begitu itu ditambah dengan kebiasaan baik, jadi dia satu lingkaran dan menghasilkan budaya atau tradisi berbuat sekolah kita, begitu ya. Kita punya cara berbuat yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki ketahanan, ya ketahanan terhadap krisis, terhadap konflik, terhadap eh, apa namanya, terhadap pecah belah dan lain-lainnya begitu, sehingga sekolah kita bisa berjalan maju dan kita pun dapat berjalan tanpa
harus capek ya bereaksi hanya dengan katanya, katanya, katanya.